Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SDN 1 Silamukti, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 1 Silamukti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kekafiran menuju ke alam yang terang benderang kebenaran, yaitu agama Islam. Langsung saja Bapak Ibu, ini rencana tindak lanjut saya, ini tugas terakhir saya mengikuti program PKG-PJOK yang diadakan oleh Kemendikbud. Ini adalah tugas terakhir saya, yaitu rencana tindak lanjut tradisi dengan judul tradisi yang ditinggalkan, permainan tradisional. Kemudian ini latar belakangnya Bapak Ibu. Peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing yang menghilangkan atau nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan. Nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat, permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Nah, Bapak Ibu, generasi Z itu, kalau Bapak Ibu ini bukan generasi Z, kalau Bapak Ibu ini generasi milenial, karena tahun lahirnya itu dari 81 sampai 97. Nah, tahun itu disebut generasi milenial. Kalau generasi Z itu Bapak Ibu, itu kelahiran tahun 2000 sampai 2012. Itu generasi Z, Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu cenderung setiap harinya itu bermain game, ya kan? Jadi pengalaman daripada generasi Z dan generasi milenial, lebih banyak generasi milenial. Kalau Bapak Ibu sendiri kan dulu pada waktu masih sekolah di SD, banyak bermacam-macam permainan tradisional yang dimainkan, termasuk tapak gunung, ya kan? Terus lagi lompat, apa tuh namanya? Tali, bermain peta umpet, ya kan? Kalau sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Coba dilihat di sekolahnya Bapak Ibu, permainan seperti itu ada enggak? Tidak ada kan? Adanya cuma bermain game. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah tujuan
dari program kami, Bapak Ibu. Tujuan program ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah capaian yang saya harapkan. Yang pertama yaitu ada pengenalan, yang kedua eksplorasi, yang ketiga proyek. Bapak Ibu, untuk pengenalan itu ada aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Yang kedua eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik, Bapak Ibu. Terus yang terakhir yaitu proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagian hasil belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran olahraga itu kemarin saya sempat ditanyakan sama salah satu guru, Pak, kalau olahraga itu pilihannya seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini program ini salah satu bentuk dari P5 Bapak Ibu. Kalau guru kelas itu kan buat kerajinan tangan, terus apalagi masak, ya kan? Nah, untuk guru PJOK bisa menggunakan program-program seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, program ini Bapak Ibu, selanjutnya struktur program dan mitra itu dibagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama, program yang dibuat merupakan co-kurikuler. Jadi program ini bukan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Ini merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Salah satu contoh permainan tradisional yang saya masukkan yaitu gobak sodor. Yang kedua Bapak Ibu, murid yang terlibat di kelas yaitu kelas 3 dan kelas 4, bisa juga kelas 5 dan juga kelas 6, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga yaitu penanggung jawab kepala sekolah Bapak Ibu, penanggung jawabnya. Yang keempat yaitu KBS. Apa sih KBS itu Bu? Apa sih KBS? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Iya, hampir betul Bapak Ibu. Nah, KBS itu yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publik. Nah, yang terakhir, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Bapak Ibu, ini menggunakan SEM Bapak Ibu. Program ini menggunakan SEM. SEM itu salah satu pendekatan kepada peserta didik secara langsung untuk melatih peserta didik menjadi mandiri. Nah, SEM ini Bapak Ibu jika diadakan di sekolah, yang menjadi panitia itu siswa, yang menjadi juri itu siswa, yang menjadi wasit itu siswa. Jadi siswa itu dilatih Bapak Ibu menjadi ofisial, menjadi hakim garis kalau main sepak bola. Kalau main sodor, ya ada hakim garisnya juga kan? Iya kan kalau sodor. Nah, bisa menjadi apa namanya ya? Yang wawancara itu apa namanya? Bukan wawancara. Yang dari koran-koran itu apa itu namanya tuh? Seperti LSM itu wawancara langsung kepada peserta yang menang misalnya. Reporter. Nah, reporter bisa menjadi reporter. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi
kegiatan yang saya maksud itu, Bapak Ibu, kegiatan itu tidak ada Bapak Ibu guru yang ikut, cuma Bapak Ibu guru itu melihat langsung ke lapangan, ya. Yang jadi juri, yang jadi pelatih, yang jadi pemain, itu semua murid yang dilibatkan Bapak Ibu. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki. Kapasitas ini yang dimaksud kapasitas ini aset Bapak Ibu. Di sekolah sampean itu banyak asetnya. Yang pertama itu sekolah memiliki kepala sekolah, ya, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 43. Ini keliru Bapak Ibu. 43 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, penonton yang barusan saya jelaskan. Yang ketiga Bapak Ibu, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas seperti di SDN 1 Silamukti ini. Bisa dibagi menjadi 2 lapangan untuk permainan gobak sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik Bapak Ibu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini rencana evaluasi saya. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan Bapak Ibu. Melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. TKJI yang dimaksud Bapak Ibu yaitu tes kebugaran jasmani Indonesia Bapak Ibu. TKJI itu singkatan dari tes kebugaran jasmani Indonesia. Yang kedua Bapak Ibu yaitu mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Yang ketiga mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Yang keempat untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Yang terakhir berupa kuesioner atau wawancara. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah tantangan yang mungkin dihadapi pada saat program ini dilaksanakan di sekolah. Ini dibagi menjadi 4 Bapak Ibu. Yang pertama cuaca, hujan atau panas, kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas Bapak Ibu. Ini tantangannya. Kemudian yang ketiga, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Terus selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik Bapak Ibu. Nah, untuk tim lain ini waktu pelaksanaannya dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK Bapak Ibu. Misalnya kelas 4 hari Kamis bisa dilaksanakan hari Kamis dan juga bisa dilaksanakan hari Jumat, ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah kelas kami yaitu kelas 2. Kenapa kok ada gambar singa di sana? Karena untuk kelas 2 di BKG PJOK ini memang diberi nama singa Bapak Ibu, King Lion katanya Bapak Ibu. Ini terdiri dari Ibu Ulfi, Pak Pur, mungkin Ibu kenal dengan Pak Pur. Pak Pur ini alumni Melandingan, SMP 1 Melandingan. Terus yang ketiga itu Pak Samsul, yang keempat itu Pak Arfan, Pak Asis, Pak Nawaji, dan Pak Dana. Terus yang di samping pemain bola ini Bapak Ibu, ini fasilitator saya Bapak Ibu, fasilitator saya pada saat
mengikuti program PGG tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya di samping Pak Fasil itu ada Pak Holil, ada Pak Agus, terus ada Pak Sabani lagi yang saya lupa. Di sampingnya itu saya. Di samping saya itu Pak Fernandi, itu dari Situbondo. Ini dibagi menjadi beberapa kecamatan, Bapak Ibu. Ada kecamatan Besuki, ada kecamatan Suboh, ada kecamatan Jatibandeng, ada kecamatan Melandingan, ada kecamatan Jangkar, Panji, Panarukan, Bapak Ibu. Kebetulan di kecamatan Melandingan itu hanya saya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait program ini, Bapak Ibu, dipersilakan. Membedakan antara generasi Z dengan generasi milenial. Sedangkan yang membedakan di sini kan game online. Yang Bapak bahas itu kan tradisional. Tradisional itu tidak akan apabila diterapkan di sekolah. Apa yang dilakukan Bapak? Saya paham memang. Tadi saya menjelaskan tentang generasi Z, tentang generasi milenial, Bapak Ibu ya. Yang ditanyakan Pak Imam itu tentang generasi milenial, ikut pada. Yang jelas generasi milenial itu seperti saya, seperti Pak guru-guru. Itu termasuk generasi milenial. Sedangkan yang sekarang Bapak Ibu, siswa-siswi yang sekarang termasuk generasi Z. Bapak Ibu dulu pada waktu masih kecil main HP enggak? Hah? Enggak kan? Kita itu banyak bermain, Bapak Ibu. Iya kan? Main lerengan, main apa namanya? Beten rokok, main petengan, iya kan? Dulu tuh ya. Nah, untuk generasi Z ini Bapak Ibu kebanyakan main HP. Jadi untuk olahraganya kurang. Pagi-pagi biasanya bangun pagi langsung olahraga, lari pagi. Enggak, sekarang ini bangun pagi langsung HP. Jadi informasi-informasi untuk olahraga itu sudah melalui HP, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi untuk gerak siswa-siswi kita itu kurang. Jadi dengan program ini kita bisa melaksanakan program ini dengan melalui SEM, Bapak Ibu. SEM itu Sport Education Model. Sport Education Model itu adalah suatu pendekatan yang bisa membuat peserta didik kita semakin mandiri, Bapak Ibu. Paham Pak Imam? Pak Imam itu generasi milenial. Untuk generasi E, untuk generasi kan ada 3 generasi. Generasi E, generasi milenial, dan juga generasi Z. Untuk generasi X-nya ini Pak Imam, Bapak Ibu ini Pak Imam. Itu generasi X. Dari 61 sampai ke 80. Itu generasi X. Kalau Bapak Ibu kelahiran tahun berapa? Pak Imam kelahiran tahun berapa? 85? Hah? 85. Itu termasuk milenial Bapak. Terus Bu Susan? Iya, termasuk milenial. Untuk generasi Z ini dari 2000 sampai 2012 itu generasi milenial. Paham ya? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait program ini? Sudah? Sudah pas? Dah. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, yuk berdiri semua Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Nah begini. Bapak Ibu tahu lagunya Mingkong, badannya besar? Tahu? Biar tambah semangat Bapak Ibu. Yuk.
1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang berbunyi. Ayo yang kompak nyanyinya, yuk nyanyi semua. Begini satu-satu, ya. Yuk 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang